Salam konselor, saya Fitri Kartika Ningtyas, Guru BK SMA Negeri 1 Margasari. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan konseling kelompok untuk keperluan PPL Aksi 2 PPG dalam jabatan FKIP UKSW Salatiga. Selamat menyaksikan. Kalawi, Kabupaten Tegal, ibu kota Neslawi. Kalawi, warung reja, nantikan Margasari. Kalawi, darat laut, gunung kabeh duweni. Urutane nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawali dengan berdoa. Ada yang mau bersedia memimpin doa? Oke, silakan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum ya? Nah, ketiga lebih dahulu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah sebuah proses pemberian bantuan terhadap peserta didik yang mengalami permasalahan melalui dinamika kelompok agar permasalahan peserta didik dapat teratasi, gitu ya. Jadi nanti kita memanfaatkan dinamika kelompok dalam konseling kelompok ini. Dan di dalam konseling kelompok nanti ada yang berperan sebagai pemimpin kelompok dan ada yang berperan sebagai anggota kelompok. Pemimpin kelompok itu sendiri nanti yang berperan adalah Budika dan anggota kelompoknya adalah kalian semua yang hadir dalam konseling kelompok ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah ya? Iya. Walaupun kalian semua sudah saling mengenal, tetapi untuk lebih mengakrabkan dan menghangatkan suasana, kita akan melakukan perkenalan tetapi dengan cara yang sedikit berbeda. Setuju? Setuju. Iya, kali ini kita akan melakukan perkenalan dengan menyebutkan nama-nama buah kesukaan. Dimulai dari Butika ya. Baik, perkenalkan saya Strawberry dan di sebelah kanan saya Mangga dan di depan saya. Jeruk di depan saya. Apel dan di sebelah saya anggur. Nah, sebelum nanti kita masuk ke dalam inti kegiatan, Butika akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang akan kita ambil dalam konseling kelompok ini. Tujuannya yaitu yang pertama adalah melalui konseling kelompok ini harapannya nanti adalah anggota kelompok dapat menganalisis kondisi keluarga terutama orang tuanya dengan baik ya. Selanjutnya dalam pelaksanaan konseling kelompok ini akan ada 4 azas yang harus kita taati bersama. Nah, apa ada yang tahu 4 azas itu apa saja diantaranya? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, nanti Budika akan sebutkan. Yang pertama ada azas keterbukaan, kemudian yang kedua ada azas kesukarelaan, kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan, dan yang terakhir ada asas apa yuk kira-kira? Kerahasiaan. Betul sekali ya, Anggur tadi sudah menjawab ada azas kerahasiaan. Sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan ikrar atau janji konseling kelompok. Siap? Nah, ketika minta semua tangannya seperti ini. Ya, tangannya seperti ini dan ikuti apa yang Butika
Atika ucapkan ya. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan akan mengemukakan mengemukakan permasalahan yang kami bahas dalam konseling kelompok ini ke siapapun juga. Oke, ya. Pelayanan konseling kelompok kita nanti akan berjalan dalam waktu 45 menit ya. Dan Bu Tika berharap semua anggota dalam pelaksanaan konseling kelompok ini harus terlibat aktif ya. Semuanya harus berperan aktif, semuanya harus berbicara, semuanya harus mengemukakan pendapat atau tanggapan gitu ya. Tetapi yang perlu diingat adalah batasan atau permasalahan yang akan kalian kemukakan tentunya sesuai dengan topik kita, yaitu menarik perhatian orang tua lewat prestasiku. Betul sekali ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh? Boleh ya. Biar semangat ya, biar ceria, kita ice breaking dulu. Namanya adalah tepuk ceria. Jadi nanti silahkan ikuti gerakan ketiga. Tepuk ceria. Ceria. Gimana, sudah ceria? Sudah. Ya, boleh loh senyum dulu ya gitu supaya tidak terlalu tegang gitu ya. Sudah ceria, sudah semangat. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap. Sekali lagi, Bu Tika tanya, apakah kalian sudah siap? Siap. Kalau kalian semuanya sudah siap, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami. Mulai dari Mangga terlebih dahulu. Silakan Mangga menceritakan permasalahannya. Permasalahan yang saya alami adalah keluarga saya bercerai. Bisa lanjut, Jeruk? Permasalahannya saya orang tua saya bercerai. Silakan Apel. Masalah yang saya alami adalah berbeda dari yang lain. Kan orang tua saya punya anak wanita, tapi perlakuan mereka terhadap saya itu beda dari yang lain. Setiap saya bercerita itu selalu disepelekan gitu. Disepelekan seperti apa? Misalkan saya punya cerita-cerita hari sekarang atau sampai cerita keluarga besar, mereka tuh nggak pernah perhatian saya. Oh gitu. Mereka selalu ngelakuin hal lain gitu. Dan itu tuh kalau dilakukan sekali kan biasa ya, tapi mereka tuh ngelakuinnya dari saya kecil. Pokoknya saya dilakukan berbeda. Contohnya, Nah, sedangkan dari ceritanya Anggur bagaimana? jadi permasalahan di keluarga saya, orang tua saya sudah bercerai dulu. Oke, masing-masing dari anggota kelompok sudah menceritakan permasalahannya dan kita akan menentukan terlebih dahulu satu permasalahan yang akan kita bahas gitu ya. Semua anggota sudah setuju kalau permasalahannya Anggur yang akan kita bahas terlebih dahulu? Setuju ya. Nah, kalau semuanya sudah setuju, silakan untuk Anggur menceritakan permasalahannya lebih detail ya, dari awal kenapa permasalahan itu bisa sampai muncul. Tadi kan sudah menceritakan. Nah, sekarang secara keseluruhannya seperti apa? Dari permasalahan yang tadi Anggur ceritakan, sebenarnya apa yang ingin sekali kamu inginkan, yang kamu paling inginkan itu? Yang saya inginkan ya kalau bisa bersatu, tapi kayaknya nggak mungkin ya, mama sudah punya keluarga lagi. Yang kedua, ingin mama itu meminta maaf kepada bapak, bukan bapak yang minta maaf. Nah, dari apa yang tadi kamu utarakan tadi, apa yang akan kamu lakukan?
belajar lebih giat itu belajar ketika kelas masuk menjadi salah satu student juga dan jadi orang yang sukses. Jadi orang yang sukses gitu ya. Jadi berusaha untuk menjadi yang terbaik demi ayah berarti ya. Gitu. Apa yang sudah kamu sebutkan tadi, apakah hal itu cukup masuk akal, cukup rasional? Masuk akal juga menurut saya. Iya, kenapa? Karena Dengan seperti itu harapannya bisa kembali walaupun kembali tidak mungkin. Terus Mama bisa minta maaf Iya. Bapak. Nah, baik. Selanjutnya, Bu Tika akan memberikan kartu rencana, ya, kartu rencana atau planning yang kira-kira bisa Anggur lakukan ke depannya. Nah, Apel silakan. Menurut saya, Anggur bisa memberi pengertian terhadap ibunya. Bisa lebih keras lagi. Apel Menurut suaranya, saya, ya. Anggur bisa memberi pengertian terhadap ibunya agar bisa minta maaf kepada ayahnya Anggur, dan Anggur bisa lebih fokus pada masa depan sendiri seperti prestasinya dan melanjutkan kuliah dan membuat usahanya sendiri sesuai minatnya. Oke, masukan yang bagus sekali ya. Nah, kalau rencananya Anggur sendiri apa planningnya? Menjadi sesuai berprestasi, menjadi diri yang lebih baik lagi, menjadi orang sukses dan membuat Bapak bangga dan bahagia. Jadi segitu. Iya. Nah, sekarang Bu Tika tanya, apakah dari yang tadi sudah disebutkan komitmen apa yang akan Anggur lakukan? Selalu melakukan hal-hal yang positif. Yang selalu melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik gitu ya. Baik, kita rasa waktu konseling kelompok kita juga sudah hampir selesai ya. Semua permasalahan dari Anggur sudah kita bahas. Nah, pada akhirnya ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentar terkait dengan pelaksanaan layanan konseling kita pada pagi hari ini? Oh ya, silakan. Saya merasa setelah melakukan konseling kelompok ini, saya menjadi lebih lega, menjadi lebih penerima. Iya. Lalu saya jadi bisa memberikan saran dan tanggapan sesuai dengan yang saya rasakan untuk orang lain yang juga merasakan hal yang hampir serupa. Iya. Itu. Dan harapan Bu Tika setelah pelayanan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, kalian semua sudah mempunyai pandangan, sudah mempunyai arahan yang jelas, dan sudah tahu ketika saya mempunyai permasalahan itu akan terselesaikan jika kita sharing ya. Setelah pelayanan konseling kelompok ini selesai, kita nanti akan agendakan lagi waktu konseling kelompok yang lain ya, untuk membahas permasalahan anggota lain yang belum terselesaikan. Dan ketika ingatkan untuk kita selalu bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kita yang sangat luar biasa. Layanan kita sudah selesai, tapi alangkah lebih baiknya jika kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu, mengucapkan rasa syukur karena kegiatan kita sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai dan pada akhirnya BK